Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Dengan kasih-Nya dan cintanya kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saat teduh selesai, saya menjemput sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian nomor 11. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, juga kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan.
Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami, dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan kembali. Kita angkat pujian nomor 30. Oh kasih-Mu ajaib indah. Selanjutnya kita akan membuka pujian lagi nomor 56, Kisah Salib Tuhan Yesus. Nanti pada baitnya yang ketiga saya undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Kisah
baitnya yang kedua. Naga kau lihat palanya bermahkota duri. Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus mati bagimu. Cepat saya undang bangkit berdiri bersama. Takkan kau dengar katanya, sudah genap bagimu. Takkan kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu. Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus mati bagimu. Jemaat bersama seluruh orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita mengangkat pujian nomor 60. Tertunduk kepala Yesus. 59, maaf. Puji-pujian nomor 59, pimpin ke Kalvari. Ingat mahkota duri
Kita masih tetap rindu untuk memuji Tuhan. Kita buka pujian kembali nomor 57. Puji-pujian nomor 57. Di bawah salib Yesus. Nanti bait yang ketiga saya undang kembali jemaatku, bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-1 sampainya yang ke-9. Pembacaan seperti biasa, kita bersaut-sautan. Saya akan membacakan yang berbilangan ganjil dan diikuti oleh sidang jemaat sekalian. Bunyi firman Tuhan seperti berikut. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkannya bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan mengabulkan diri dengan Paulus dan Silas. Mereka berusaha kebenaran kepada Allah dan sedikit rumah pertolongan. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu ke rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas ke
pada sidang rakyat. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Kita bersama-sama. Tetapi setelah mereka mendapatkan jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Pembacaan selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita angkat puji-pujian nomor 99. Suara Yesus ku dengar. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami datang padamu mengucap syukur
untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Puji-pujian yang telah kami naikkan kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Dan saat ini kami juga rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat di dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 kita akan lihat dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari ketika kota Bethlehem dikuasai oleh tentara Filistin, dan Raja Daud bersama dengan beberapa prajuritnya berada dalam pelarian. Pada waktu itu Daud berkata kepada beberapa prajuritnya, dia mengatakan, "Saya rasanya ingin minum dari perigi yang ada di Bethlehem." Nah, kelihatannya kata-kata ini, kerinduan Raja Daud ini kelihatannya hal yang sederhana. Tetapi keadaan pada waktu itu adalah bahwa Bethlehem ada dalam penguasaan tentara Filistin. Lalu Raja Daud mengatakan, "Aku ingin minum air dari perigi di Bethlehem." Oleh sebab itu mereka sangat terkejut. Tapi ada beberapa prajurit di situ yang memberanikan diri. Mereka pergi ke Bethlehem untuk mengambil air dari perigi di Bethlehem itu untuk diberikan kepada Raja Daud. Tetapi anehnya, ketika air itu sampai di Raja Daud tidak meminumnya. Dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu prajuritnya telah berkorban bagi dia, telah mempertaruhkan nyawanya sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Raja Daud, sebagai bukti bahwa mereka mentaati akan perintah Raja Daud. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala seseorang perlu suatu bukti
bahwa orang itu mengasihi dia. Kadangkala seorang suami membutuhkan satu bukti bahwa istrinya mengasihi dia. Demikian juga sebaliknya, kadangkala sang istri ingin mendapatkan bukti bahwa suaminya mengasihi dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ayat firman Tuhan di sini, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus Kristus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai anak Allah yang maha kuasa, tentunya mengetahui hati dari Simon Petrus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus dalam hal mengasihi dia? "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Bukan hanya sekali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, tapi sebanyak 3 kali dia bertanya kepada Simon Petrus. Tuhan mau supaya Simon Petrus membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya ada alasan mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Peristiwa ini terjadi di tepi Danau Galilea, sesudah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus untuk mengingatkan kembali bahwa dia sudah gagal. Dia sudah pernah menyangkal di Tuhannya. Dia sudah menyangkal Tuhan Yesus bahkan dengan mengutuk diri dengan bersumpah. Padahal siapakah Simon Petrus? Seorang yang dipercaya oleh Tuhan di antara ke-12 muridnya. Kita lihat sejenak di dalam kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-26. Bagaimana komitmen Simon Petrus pada waktu itu? Matius pasal yang ke-26. Saya akan baca ayat 30 sampai 35. Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengingatkan Simon Petrus bahwa dirinya akan ditangkap, bahwa Yesus akan ditangkap, dihukum mati, bahwa mereka akan tercerai-berai, tapi Simon Petrus mengatakan, "Sekalipun mereka akan lari daripadamu, aku tidak akan." Bahkan Simon Petrus mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau." Ini yang pernah dikatakan oleh Simon Petrus. Dia siap berkorban bagi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa kenyataannya? Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap pada waktu itu, dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Dia seakan-akan sudah melupakan apa yang pernah dia ikrarkan, apa yang pernah dia janjikan di hadapan Tuhannya, bahwa aku sekali-kali tidak akan menyangkal engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata dia menyangkal Yesus, gurunya. Dengan pertanyaan dari seorang yang sederhana, seorang pelayan, "Engkau tentu orang Galilea," tapi dia tidak berani mengakui hal itu. "Aku tidak paham apa kau bilang itu. Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu."
Bahkan dia sampai mengutuk diri bahwa dia tidak kenal Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, di tepi danau Galilea itu, dia bertanya kepada Simon Petrus. Pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus bukan untuk menjerumuskan Simon Petrus supaya dia semakin frustasi. Tidak. Tetapi pertanyaan Tuhan Yesus ingin mengangkat kembali Simon Petrus supaya menjadi murid yang betul-betul tangguh untuk menjalankan misi keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ada suatu pertanyaan, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Apa alasannya kita harus mengasihi Tuhan? Kalau kita ditanya seperti itu, apa jawab kita? Ya memang semestinya lah Pak, kita harus mengasihi Tuhan karena Dia pencipta kita. Betul. Kita harus mengasihi Tuhan karena Dia yang menciptakan kita. Kita harus mengasihi Tuhan karena Dia memelihara hidup kita. Dia memberikan matahari kepada kita. Dia memberikan nafas hidup ke dalam hidup kita. Dia memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepada kita. Tapi saya mau berkata kepada kita hari ini, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena mengasihi Tuhan adalah perintah Allah. Kita lihat Matius pasal 22. Injil Matius pasal yang ke-22. Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37. Matius pasal 22 ayat 37. Saya akan membacanya dari ayat yang 36 sampai ayat yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah perintah. Mengasihi Tuhan adalah perintah. Bukan sekedar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa dalam hidup ini. Tuhan sudah menyediakan makanan bagi setiap kita. Tuhan sudah menyediakan akan keluarga bagi setiap kita. Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang mengasihi kita. Tapi mengasihi Tuhan adalah perintah. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Dia. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dengan lantang Simon Petrus berkata bahwa dia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita sudah memberikan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Dulu pernah ya, ketika Ibu Indah mengandung ya, masih beberapa bulan, lalu dia menyatakan ingin, ya kalau nggak salah ingin kelengkeng atau belimbing, saya lupa, agak-agak lupa ya, kelengkeng atau belimbing ya. Bu Indah, kelengkeng atau belimbing? Oh, dua-dua, lengkeng dan belimbing, makanya saya bingung, lengkeng kan belimbing kan ya. Tapi pada waktu itu di daerah Teluk Melano, daerah terpencil, waktu itu tidak ada belimbing, tidak ada lengkeng. Aduh, bagaimana ini ya? Belimbing ada, lengkeng nggak ada. Ya, harus pesan ke Pontianak. Waduh, ya. Lalu dengan berusaha berbagai upaya, akhirnya saya dapat itu belimbing dan lengkeng. Tapi setelah sampai, dia tidak mau makan pula.
Gimana ini ya? Kok gini ya orang ngidam ya? Saya nggak pernah ngidam. Apa ibu-ibu di sini kalau ngidam seperti itu ya? Udah dapat lalu nggak dimakan. Tapi setahu saya biasanya dimakan sedikit. Ini enggak, ibu enggak mau makan. Allah, ini udah rasanya jengkel juga ya. Tapi saya pikir, oh pasti dia mau bukti bahwa saya masih mengasihi dia. Nah, ini agak lega saya, nggak jengkel lagi. Saya sudah buktikan saya mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan apakah kita bisa buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Apakah ketika kita dalam keadaan masalah, tertimpa masalah, apa kita masih bisa mengasihi Tuhan? Apa sewaktu hari Minggu waktunya ibadah ada hujan deras, apakah kita berani tetap melangkah untuk datang menyembah Tuhan? Tadi saya agak terkejut ya, Pak Ajeng bilang, aduh saya basah semua kena hujan. Loh di sini ya terang benderang ya. Maksud saya bukan terang benderang berarti ada cahaya enggak, karena tadi kan belum jam 5, setengah 5 pagi ya. Kita ibadah mulai jam 5 pagi kan. Ya, terang benderang maksudnya enggak ada hujan, tapi Pak Ajeng basah kuyup katanya, ya, masih ada basahnya. Ternyata ya 3 km dari sini di daerah Sembotu hujan deras. Di sini tidak, tapi dia tetap pergi ya. Ya. Ada tugas juga untuk memimpin pujian, ya puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cinta Simon Petrus terhadap Tuhannya? Cinta Simon Petrus terhadap Tuhannya adalah cinta atau kasih yang situasional. Lihat keadaan baru, dia mengasihi Tuhan. Pada waktu dia dalam ancaman, dalam bahaya, ketika dia ditanya, kamu muridnya, aku pernah lihat kamu berjalan bersama dengan dia. Kamu orang Galilea, aku mengenal engkau, engkau adalah muridnya. Tapi dia berkata, aku tidak kenal dia. Aku sungguh tidak kenal dia. 3 kali dia menyangkal Tuhannya. Kasih seorang yang bernama Simon Petrus adalah kasih yang situasional, yang tergantung keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat sejenak kehidupan kita, seringkali kasih kita kepada Tuhan seperti itu. Lihat situasi dulu. Kalau situasinya baik-baik ya saya berani nyatakan saya mengasihi Tuhan. Tapi ketika ada suatu tantangan, ada ancaman, atau keadaan yang sulit, maka kita tidak bisa. Tunggu dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala dalam kehidupan anak-anak Tuhan, mereka memiliki kasih yang seperti Simon Petrus. Simon Petrus yang dulu ya, sebelum dia diperbarui. Hidupku susah, usahaku nggak lancar. Bagaimana aku bisa menyatakan saya mengasihi dia? Usahaku tidak diberkati. Saya dalam kesulitan ekonomi. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa akan taat kepada dia, setia mengiring dia? Daripada saya harus datang beribadah kepada Tuhan, lebih baik saya benahi. Ya. Saya kerja keras. Mencari makan, mencari uang. Lalu dia menjadi suam-suam. Dia meninggalkan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika seseorang anak Tuhan diberkati dengan melimpah, berkat ini pun bisa membuat orang itu jauh daripada Tuhan. Dia seakan-akan tidak perlu lagi Tuhan karena saya sudah banyak berkat. Gak perlu lagi minta Tuhan berkati karena saya sudah berlimpah dengan berkat. Maka dia tidak lagi
serajin dulu dalam mengiring Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pernah mengatakan, Allah pernah mengatakan kepada orang-orang atau jemaat di Korintus, betapa dalamnya engkau jatuh. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat di dalam dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus di sini. Sebanyak 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali ditanya, ya. Tapi kalau kita melihat, menyelidiki dalam bahasa Yunani, ya, bahasa aslinya, maka kita temukan di situ, ya, perkataan kasih di sini rupanya agak berbeda. Ya. Bukan hanya kasih gitu aja, enggak. Pertama Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Kasih, tapi kasih ilahi. Karena kalau bicara tentang kasih, ada beberapa macam kasih. Ada kasih eros, ada kasih philea, ada kasih storge, ada kasih agape. Kasih eros antara seorang suami dengan seorang istri, atau seorang pemuda dengan seorang pemudi, dan sebaliknya, ya. Rasa ketertarikan, ya. Ada orang yang mengatakan kasih eros ini seperti asmara, bukan asrama, ya, tapi asmara, ya. Lalu kasih yang philea itu persaudaraan, ya, seperti saya dengan Bapak Ajung, dengan Bapak Suyatno, dengan Bapak Afu, ya. Ini kasih persaudaraan sebagai seorang saudara, sahabat juga bisa. Kasih storge antara orang tua dengan anak. Sebaliknya anak dengan orang tua, ya. Tapi kasih agape, kasih yang ilahi, kasih dari Allah. Bagaimana Allah mengasihi manusia, yang jahat maupun yang baik dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Dia rela mati untuk semua orang yang berdosa ini. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Tapi apa jawab Simon Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa jawab Simon Petrus? Apakah ya Tuhan, aku agape terhadap engkau? Tidak. Tapi dia mengatakan, ya Tuhan, aku philea terhadap engkau. Aku ini saudaramu. Aku ini temanmu. Aku ini sahabatmu. Mengasihi engkau sebagai seorang teman. Bukan agape. Untuk kedua kalinya dia bertanya lagi, Simon anak Yohanes. Kalau tadinya dia bertanya agape terhadapku lebih dari mereka, sekarang tidak. Dia bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Bukan lebih daripada mereka, enggak. Tapi tetap agape. Apakah engkau agape terhadapku? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu yang kedua dia juga menjawab, ya Tuhan, aku philea terhadap engkau. Kenapa dia mengatakan demikian? Dia ingat dia sudah menyangkal Yesus. Dia tidak sungguh-sungguh mempunyai kasih yang ilahi terhadap Tuhannya. Tapi untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus ingin mengangkat kembali Simon Petrus. Apakah engkau philea terhadap aku? Hatinya hancur sekali. Ya Tuhan, engkau tahu hatiku. Engkau tahu bahwa aku philea terhadap engkau. Tadi ketika kita bertanya, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Itu adalah perintah. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat. Surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes
pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Kita akan baca bersama bagian ini. Kitab 1 Yohanes di belakang ya. Pasal 4 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Apa buktinya? Kristus sudah mati bagi kita. Sebetulnya banyak bukti, berjuta-juta bukti bahwa Allah mengasihi kita. Tapi yang terutama adalah Dia menyatakan diri, Dia mati untuk pendamaian bagi kita semuanya. Oleh sebab itu kita harus mengasihi Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pertemuan di tepi Danau Galilea itu, akhirnya Simon Petrus kembali diperbaharui oleh Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh diperbarui oleh Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan kasih yang filial lagi, tapi kasih yang agape, kasih yang ilahi. Walaupun dia diancam di hadapan mahkamah agama, kalau kamu tetap memberitakan nama itu, kamu akan terima resikonya. Kamu akan dihukum mati. Tapi dia tetap, walaupun ada ancaman, dia tetap mau beritakan firman Tuhan. Dia tetap mau beritakan Tuhan Yesus Juru Selamat bagi dunia. Silakan pertimbangkan sendiri. Lebih baik taat pada Tuhan atau taat pada manusia. Dan dia terus beritakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya menerima kiriman video ya dari seorang teman melalui WA. Itu di India kan terjadi pandemi corona besar-besaran ya. Banyak korban yang jatuh di sana. Ada satu gereja sangat besar, memiliki gedung yang sangat besar. Namanya Gereja Bukit Golgota ya. Gereja Bukit Golgota. Wah, mereka mau peduli terhadap orang-orang yang menderita itu. Karena rumah sakit sudah banyak sekali, sudah nggak ada tempat lagi ya. Mereka kehabisan oksigen. Mereka sangat kesulitan. Sedangkan korban itu kebanyakan adalah orang-orang miskin. Kemudian gembala dari Gereja Bukit Golgota ini bersama dengan pengurus-pengurus yang ada mengosongkan bangku-bangku gereja di sana. Ya, ruangan yang luas itu dibuka untuk menampung orang-orang korban dari COVID-19. Ya, sehingga banyak orang datang ke sana, dibawa ke sana untuk diobati. Dan gereja mengkoordinir untuk pengobatan itu. Dokter, alat-alat medis, obat-obatan, bahkan makanan pun disediakan bagi mereka. Oksigen disediakan bagi mereka secara gratis. Dan tentunya orang-orang India sangat tersentuh hatinya. Dan tahukah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum itu orang-orang percaya di India mendapat tekanan dari sekelilingnya yang tidak percaya. Bahkan akan ada pendeta yang dianiaya, ada gereja yang dirusak, ada orang-orang Kristen yang dibunuh di sana. Tapi inilah kasih agape yang dinyatakan, dan satu contoh adalah jemaat di Gereja Bukit Golgota ini. Mereka mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Dan saya yakin kasih agape jika dibuktikan, dinyatakan, dilakukan, diterapkan oleh semua anak-anak Tuhan, maka dunia akan dapat melihat betapa besar kasih Tuhan terhadap manusia. Dan saya yakin Tuhan Yesus akan dipermuliakan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mau bertanya kepada kita, apakah kita mengasihi Tuhan?
Mari kita buktikan bahwa kita mengasihi dia. Bukan kasih yang melihat keadaan dulu, kasih yang situasional, kasih yang tidak sungguh-sungguh terhadap Tuhan. Mari kita mengasihi dia karena dia sudah membuktikan dia mengasihi kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib bagi setiap kita. Hari ini kita akan mengingat kembali kematian Yesus melalui perjamuan kudus. Mari kita renungkan sekali lagi. Mari kita hayati betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Sebagai penutup saya ingin mengajak kita menyanyi mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Pakai A. Pakai A. Waltz. Mari kita nyanyikan mengasihi, mengasihi lebih sungguh sambil kita menghayati akan pujian ini. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kasih kami kepadamu adalah kasih yang tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami jika selama ini kami sudah gagal dalam mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu kiranya melalui firman Tuhan ini Engkau memperbarui akan setiap kami, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus, kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan saya minta untuk petugas yang telah ditetapkan untuk melayani kita semuanya membagikan roti dan anggur. Kita buka pujian nomor 54. Dan bagi sidang jemaat yang telah menerima baptisan, silakan bangkit berdiri. Pujian nomor 54.
Mari kita berdoa. Kita membuka hati kita di hadapan Tuhan, mengakui akan segala dosa, pelanggaran, kegagalan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu. Hari ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mengenang kembali akan kasih-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah mati bagi kami untuk mengadakan pendamaian atas segala dosa-dosa kami. Namun Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, baik melalui pikiran kami, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni akan semua dosa kesalahan kami yang telah mendukakan hati-Mu dan telah menyakiti hati sesama kami. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan kiranya roti dan anggur pada hari ini mengingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita sambut roti ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan mengenang Kristus yang mati bagi kita, kita sambut anggur ini. Kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan, di mana hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau sudah berkorban bagi kami untuk mengangkat kami dari lumpur dosa, lumpur kebinasaan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya kami dapat memberitakan akan Injil keselamatan kepada semua orang yang ada di sekitar kami, agar mereka juga diberi kesempatan yang sama untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian dalam bait yang ketiga. Bawalah aku dekat ke salib. Terima kasih untuk petugas meja perjamuan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian.
Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Firman boleh menegur kita untuk setia dan selalu rindu datang kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian nomor 239. Istana bagiku, sambil menjalankan uang persembahan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Pujian kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga berdoa untuk gembala sidang dan majelis aktivis gereja. Yang keempat berdoa juga untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan, dan ekonomi. Yang kelima, berdoa juga untuk persembahan kolekte, perpuluhan pembangunan gereja, ucapan syukur diakonia. Yang keenam, berdoa untuk rencana pembangunan gereja yang baru.
Kita akan berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Yang pertama kita berdoa untuk Nenek Davin. Yang kedua untuk Ibu Mujiati. Yang ketiga suami dari Ibu Asyet. Yang keempat untuk Papa Lilitan yang sudah dipanggil Tuhan. Biarlah keluarganya boleh diberikan penghiburan. Berdoa juga untuk Bapak Sujan, Ibu Aswan, Bapak Apen. Berdoa juga untuk keponakan Bapak Fam yang di Opnam. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama dihimpunkan dan kami boleh bersama-sama menaikkan akan ucapan syukur melalui ibadah kami. Biarlah apa yang sudah kami perbuat boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami mau menyerahkan ke setiap pergumulan hidup kami pada tangan kasih Allah. Kami datang bersama dengan seluruh bangsa Indonesia. Kau mengetahui akan segala persoalan pergumulan yang saat ini terjadi pada bangsa ini. Kami hanya mau supaya Engkau boleh memberikan pertolongan kepada kami ya Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, biarlah virus corona ini boleh lalu dari negara kami ini juga pada negara-negara yang lainnya, sehingga kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami memohon supaya Allah berikan hikmat bijaksana bagi seluruh pemimpin-pemimpin kami untuk menangani persoalan ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga untuk setiap jemaat Tuhan. Kami mohon supaya Engkau mengasihi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus. Hindarkan kami dengan hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita dan mengucap syukur di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap kesehatan kami, Tuhan menolong dan Tuhan memimpin. Tuhan memberkati akan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang padamu pada hari ini bersama dengan keluarga daripada anakmu Lilitan, di mana Engkau telah memanggil akan ayahnya, dan saat ini kami berdoa supaya Allah boleh menghiburkan akan istri dan anak-anak yang ditinggalkan. Terlebih dari itu semua ya Tuhan, kami mohon supaya Allah boleh membukakan hati daripada ibu dan adiknya, supaya dia boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk rencana hari ini keluarga Ibu Alyong dan keluarga besar untuk menuju ke Sungai Purun guna pemakaman. Kami mohon supaya Allah boleh mengantar mereka, Allah boleh menolong, melindungi mereka dalam perjalanan, juga seluruh prosesi pemakaman. Biarlah semuanya boleh berjalan lancar dan kami melihat campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami juga teringat untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kami mohon supaya Allah boleh mengasihi dan Allah boleh menolong akan kehidupan mereka. Tuhan berikan sukacita dan pengharapan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Biarlah anak-anak, cucu, menantu boleh menjadikan sumber penghiburan bagi orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh merasa nyaman pada masa tuanya. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang kurang sehat. Kami mohon supaya Allah boleh berkenan mengulurkan tangan-Mu dan Allah boleh berkenan memberikan jamahan bagi mereka. Hari ini kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk Bapak Sujan, untuk Bapak Apen. Kami juga berdoa untuk nenek daripada Davin. Kami berdoa untuk Ibu Mujiati. Kami berdoa untuk suami daripada Ibu Asyet. Kami berdoa untuk Ibu Aswan, juga keponakan kami yang saat ini masih di rumah sakit karena COVID-19. Tuhan, sungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami datang kepadamu, kami mohon belas kasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan, jika Engkau menghendaki, mereka ini boleh disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua, baik mereka yang sudah lanjut usia ataupun mereka yang kurang sehat, pada tangan kasih Allah. Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan akan rencana pembangunan gedung gereja yang akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau boleh menolong, dan jika Tuhan menghendaki, biarlah gedung gereja ini
boleh terbangun dan kami pergunakan untuk kemuliaan bagi Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami datang padamu saat ini. Kami terus berdoa untuk Gembala Sidang, untuk majelis gereja dan seluruh aktivis gereja, mereka yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kami mohon supaya Allah boleh menolong, Allah boleh memperlengkapi, dan Allah boleh memberikan kesehatan sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kami kepada Allah oleh karena kasih dan kemurahan Allah, pimpinan, penyertaan, bahkan kesehatan yang telah Allah berikan bagi kami. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan akan hati Allah, dan biarlah dapat dipergunakan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Ibu Indah yang sudah membawakan doa syafaatnya. Saya akan membacakan jadwal pelayanan